Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Kita akan mulai dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Kita baca doanya. AA satu kali, Bunda sayang pemirsa satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda, mengasihi yang kandung juga menyayangi yang tiri. Dalam hidup kadang kita nggak bisa milih apa yang terjadi dalam hidup kita. Iya apa iya? Mungkin ada sebagian rumah tangga, keluarga yang tentu dengan izin Allah hadir adanya saudara kandung, ada juga saudara tiri. Maka bagaimana Islam mengajarkan sikap terbaik? Yakni Islam mengajarkan kita untuk mengasihi yang kandung dan juga menyayangi yang tiri. Jangan sampai gara-gara dia saudara tiri kita perlakukan tidak baik. Jangan juga karena dia bukan saudara kandung dengan kita kemudian kita berbuat semena-mena sama dia. Jangan. Karena bagaimanapun dia sudah hadir di keluarga kita, berarti dia juga bagian daripada keluarga kita. Iya apa iya? Ya. Maka berlakulah adil, berlakulah baik, bersikaplah baik, baik dia saudara kandung kita ataupun dia saudara tiri kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berlaku adil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil, berbuat kebaikan dan memberikan pertolongan kepada kerabat. Dia juga melarang kita untuk berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Sungguh dialah Allah yang memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu mengingatnya. Bunda, kan suka ada ya perasaan di kita mah kalau ama yang kandung sayangnya tuh berlebih, kalau ama yang tiri sayangnya tuh berkurang. Betul? Sering ada bahasa, kan dia saudara kandung saya, kan kamu cuman saudara tiri saya, maka sesama saudara harus saling sayang apapun keadaannya, kandung maupun tiri. Begitu seterusnya. Kalau misalnya mohon maaf ada di antara pemirsa
yang kemudian harus menikah dengan seseorang yang orang itu udah punya anak dari pernikahan sebelumnya? Ada nggak yang begitu? Ada. Maka kita saat sudah menikah dengan dia harus sayang juga sama anak bawaan dia. Betul? Sebagaimana kita cinta sama orang tuanya, sebagaimana kita sayang sama pasangannya, maka sama anak bawaannya pun harus sayang. Jangan sampai ada istilah apa tuh? Ada namanya bawang putih, bawang merah. Sekilo berapa tuh? Kan ada istilah lebih sayang sama yang anak kandung kita daripada anak bawaan dia, betul? Konsekuensi kita menikah dengan orang yang sudah bawa anak, betul? Maka kadang sayangnya kita, cintanya kita kepada yang tiri harus berlaku adil. Jangan sampai kebencian kita, jangan sampai sesuatu yang pernah kita rasakan membuat kita tidak berlaku adil. Karena sungguh orang yang tidak bisa mengasihi dengan adil, walaupun adil itu bukan sama ya. Adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita bisa menempatkan posisi, mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi yang pasti jangan menyakiti setiap orang. Ingat, kita mungkin tidak diminta untuk menyenangkan setiap orang, tapi yang pasti kita diperintahkan untuk tidak menyakiti setiap orang. Jangan sampai kita menyinggung, menyakiti hati orang lain, apalagi anak tiri kita, apalagi saudara tiri kita. Tetap harus kita cintai, harus kita sayangi. Betul? Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Orang lain aja yang jauh harus kita sayangi. Betul? Apalagi ini ada anak tiri yang ikut bersama kita, yang hidup dengan kita, harusnya kita juga mengasihinya, menyayanginya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jangan sampai ada tangisan dan nyanyian dari seorang anak kecil. Ibu tiri hanya cinta kepada. Ya, jadi berlaku adillah ya, sesuai dengan posisi dan porsinya. Jadi benar-benar tidak adil. Jadi adil itu bukan dibagi dua, bukan dibagi rata, tapi sesuai dengan posisi dan porsinya ya. Nah, baiklah kalau gitu sekarang berdua akan berikan kesempatan buat jamaah. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Muflihah dari Masjid Al-Ikhlas, Serang, Banten. Oke, silakan Ibu. Curhat AA. Iya Ibu. Status saya Iya, Bu. single parent. Oh, ibu tunggal. Oke. Beranak satu. Anak satu, baik. Kebetulan anak saya berumur 6 tahun. 6 tahun. Pas cerai, saya dan mantan suami minta hak asuh anak dilakukan secara bersamaan. Bersama-sama ya, Bu. Jadi dibagi-bagi waktu. Iya, ibu Senin, bapaknya Selasa. Iya. Ya. Bukan dibagi dua anaknya, bukan ya? Iya. Ibu bagian atas. Bukan, Oh, bagi bukan. waktunya. Bagi waktunya ya. Ya, 7 hari berarti ada yang dapat 4 hari, ada yang dapat 3 hari tuh, A. Nggak adil dong. Nah, gimana tuh, Bu? Qadarullah, Qadarullah, A. baru cerai 5 bulan, punya Punya ibu? Siapa nih yang Anak punya apa nih? punya istri baru. Mantan suami ibu punya istri lagi Ya, setelah 5 bulan ya. bercerai. Bercerai. Oke, lanjut terus. Nah, anak ibu yang 6 tahun Yang 6 tahun lagi ngapain nih sekarang nih, Bu? Jadi Ya, bagaimana cara ibu menjelaskan pada anaknya? cara ibu menjelaskan ke anak. Kalau anaknya nanya, Bapak di mana? Bapak mana di Jonggol. Jonggol gitu.
Mungkin seperti itu kali Iya. maksudnya. Kan ibu bapak gimana bapak nanya, kan saya nggak tahu di mana bapaknya. Oke. Tapi ibu sudah pernah mencoba menjelaskan kepada anak ibu bapaknya kemana? Ya udah pernah. Gimana ibu nggak ada jawabannya? waktu. Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Aa, Iya ibu. apakah seorang ayah itu berdosa? Dosa. Udah itu mah nggak usah ditanya itu. Udah nggak tahu, udah pasti itu. Dosa ada dia mampu udah. Udah pasti dosa bu itu. Udah janji kan ditepati itu aja udah dosa. Janji di tempat dosa. Tidak bertanggung jawab Menelantarkan kepada- anak dosa. Walaupun sudah bercerai tidak ada mantan anak. Nggak Tetap ada. Itu adalah anak. Nah terus pertanyaan ibu. Terima kasih. Oh, terima- Itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gak ada namanya mantan anak, gak ada yang namanya mantan bapak, betul? Sampai kapanpun akan melekat. Maka disebutkan dalam keterangan, cukuplah dosa besar jika ada seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ditanggungnya. Iya apa iya? Bapaknya lalai, lupa, gak ngasih nafkah sama anak, dosa tidak? Dosa. Oke, hubunganmu dengan mantan istrimu sudah selesai, tapi hubunganmu dengan anak sampai kapanpun akan terus terikat. Iya apa iya? Maka mohon maaf, jangan terlalu mudah melalaikan kewajibanmu dalam bertanggung jawab terhadap anakmu. Kamu nikah lagi boleh? Boleh. Kalau udah ketemu jodohnya, boleh. Ibu mau nikah lagi juga boleh. Boleh. Udah masing-masing, betul Ya. nggak? Tapi jangan sampai pilihan mau menikah lagi membuatmu lupa sama anak. Betul nggak? Maka di awal kudu jelas, bilang sama yang calon tadi tuh, aku mau menikah denganmu, tapi aku masih ada tanggungan anak dari istriku yang pertama. Maukah engkau menerima aku bersama dengan anakku? Gitu ngomongna. Ini misalkan yang mau dinikahin punya anak sebelumnya dari perceraian Sebelumnya. istri pertama. Seorang wanita harus dimengerti perasaannya. Sayang, Iya. aku tuh Langsung hamil kamu pantasan nikah lagi hamil kan? Belum dia lagi mau. sayang, Iya. aku memang pernah punya masa lalu, Iya. tapi aku melihat masa depan di wajahmu. Masa sih? Aku ingin mengarungi hidup denganmu. Aku mau dikarungi. Enggak, mengarungi. Oh iya, aku ingin menemanimu dalam hidupmu. Benar mau menemani. Benar, Kemana aja aku pergi kamu mau menemani? menemanimu. Aku ke meja makan, Aku temani. ke kamar tidur, Apalagi kamar mandi. mau. Terus aku kapan punya waktu sendiri dong kalau gitu? Aku ingin hidup denganmu. Ah, so sweet sekali. Aku ingin menikahimu. Tapi sayang, dari pernikahanku sebelumnya, aku sudah punya anak. Aku harap engkau mengerti dengan keadaanku dan engkau bisa menerima aku, bukan hanya aku tapi juga beserta anakku. Apakah engkau menerima aku? Tapi kau bakal tetap sayang dengan aku kan? Pasti. Bilang. Jadi kalau kita dari sebelumnya udah punya anak, bilang sama calon kita, betul? Yang lucu kadang-kadang, mohon maaf, udah nikah ngomong gak nikah. Oh, ngaku-ngaku. Ada nggak? Maka poin pertama, dosa ibu kalau ada seorang bapak yang menelantarkan anaknya, betul? Dan yang kedua, jalan keluarnya jujur aja apa adanya. Sama yang baru bilang, kalau aku punya anak dan ada tanggungan untukku atas anakku yang aku dapatkan dari pasangan sebelumnya. Walaupun istrinya yang sebelumnya sudah menikah lagi, tetap ya ayah, dia harus ditanggung anaknya. Tetap anak, nggak ada mantan anak. Iya, tetap harus ditanggung. Jadi kalaupun nanti ibu misalnya menikah lagi, yang suami ibu ngurus ibu, Iya. iya kan? Ya kalaupun dia munyah sama anak kita ya nggak masalah juga. Silakan. Tapi yang pasti ayah kandung jangan sampai lalai dan lupa sama
anaknya. Tepuk tangan buat ibu. Terima kasih Hilman untuk jawaban yang luar biasa. Semoga ibu ketemu jalan keluarnya bu ya. Amin. Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya antara yang kandung dan yang tiri. Khususnya nih para orang tua yang ditakdirkan memiliki pasangan yang lebih dari satu, maka jangan lupa tunaikan kewajibanmu kepada yang kandung maupun yang tiri. Akan dijelaskan oleh Hilman setelah ini. Setelah saya membacakan, ada pertanyaan dari jamaah yang di rumah. Sudah ada dari Bianca Gelis. Pasti orang Sunda nih karena Gelis. Kalau orang Sunda Kasep, Gelis ya. Kalau yang laki Kasep. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Waalaikumsalam. BTW atau by the way, aku mau tanya ke Ustadz soal papa. Just for info, mamiku wafat pas aku usia 15 tahun. Sekarang usiaku 23 tahun. Dan aku berantem hebat sama papa karena akhir-akhir ini papa gak pernah kasih aku duit bulanan. Bahkan mobil pemberian papa juga diminta lagi sama dia. Papa memang gak nikah lagi, tapi dari awal aku curiga papa have a girlfriend, punya pacar lagi. Nah, hal ini akhirnya ketahuan pas aku diam-diam datang ke apartemen papa. Di sana aku menemukan ada cewek seumuran aku yang tinggal sama anak bayi usia 5 bulan. Long short story, ya akhir cerita ternyata dia pacar papa yang udah punya 1 anak. Menurut Ustadz, baiknya aku ngomong ke papa tuh bagaimana supaya dia ingat kalau aku tuh masih anaknya dia. Cek si Bianca Gelis cenah. Katanya, ya Allah, Bunda. Pertama, terima kasih untuk Mbak Bianca Gelis yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami di Jalan Dakwah. Bagaimana caranya dia ngomong ke ayahnya tentang perasaan dia bahwa dia itu adalah anaknya dia. Tentu ini tidak mudah. Dan sebenarnya pelajarannya berangkat dari ayah sih. Yang namanya ayah jangan sampai lupa dan menelantarkan anak. Apalagi ini anak perempuan. Cinta pertama anak perempuan siapa biasanya? Ayah. Maka yang paling patah hati pertama kalau seorang ayah mengecewakan keluarga itu anak perempuan. Maka pelan-pelan sampaikan, pelan-pelan komunikasikan. Kalau lisan kita gak sanggup menyampaikan kepada ayah kita, maka minta tolong lisan orang lain untuk menyampaikan kepada ayah. Contoh, kalau masih ada kakek berarti orang tua dari si ayah, bilang. Kalau ada paman, bilang. Kalau ada sahabat, bilang. Yang pasti diingetin. Karena kalau enggak jadi lupa. Apalagi mohon maaf, si ayahnya udah punya pasangan baru, terus dilihat udah punya anak dari pasangan yang baru, biasanya suka lupa kalau sebelum ini dia punya tanggung jawab. Betul? Maka diingetin, disampaikan. Yang ketiga, doain biar ayah kita lembut hatinya. Kita sebagai anak itu sering nuntut sama orang tua tapi lupa doain orang tua. Betul apa betul? Maka selain minta ke orang tua, kita pun juga harus doain orang tua biar orang tua juga baik sama kita. Dan seterusnya, jadi orang tua harus benar-benar tanggung jawab. Ingat ya, yang durhaka itu bukan hanya anak sama orang tua, tapi orang tua yang lalai tanggung jawabnya kepada anak, orang tua yang tidak bisa mendidik anak, orang tua yang tidak memberi nafkah untuk anak, orang tua yang lupa sama anak. Itu pun bagian orang tua durhaka sama anak. Jadi yang durhaka bukan hanya anak sama orang tua,
Tapi orang tua juga berpotensi durhaka sama anak ketika orang tua lupa dan lalai tanggung jawabnya kepada siapa? Anak. Maka mudah-mudahan Mbak Bianca yang sudah bertanya bisa menemukan jalan untuk menyampaikan pesan kepada ayahnya sehingga ayahnya berubah. Betul? Selanjutnya tentang urusan anak kandung ataupun tiri, tetap mereka punya hak dan kewajiban yang harus kita hadirkan. Bertanggung jawab dengan apa yang Allah titipkan itu penting. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan semua orang-orang yang memegang amanah atas amanah yang ia tanggung. Betul? Apakah ia memeliharanya atau menyia-nyiakannya? Dan Allah akan mempertanyakan seseorang tentang keluarganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Suami, ayah, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul? Laki-laki itu pemimpin atas kaum perempuan. Maka setiap ayah akan diminta pertanggungjawabannya. Ibu sayang, pemirsa, jadi laki-laki itu enggak mudah hisabnya. Ketika nanti kita dihisab, mohon maaf, saya kalau belum menikah, maka saat kita mau masuk surga ditanya, satu, bagaimana sikapmu terhadap ibumu? Lolos, melangkah lagi ditanya, gimana sikapmu terhadap saudari perempuanmu? Betul? Kalau dia punya yang kandung ditanya, kalau dia punya yang tiri juga ditanya. Dia menikah, ditanya siapa? Gimana sikapmu terhadap istrimu? Belum selesai, melangkah lagi, dia punya anak perempuan, ditanya, gimana sikapmu terhadap anak perempuanmu? Jadi Masya Allah, Bang Bedu, Ahilman, Bapak siapa ya Pak? Pak Aldebaran. Aldebaran. Oh iya. Bapak siapa ya Pak? Pak Aldebaran. Bapak ditanya, maka jadi laki-laki mudah atau tidak? Tidak, berat. Nih di pundak kami nih tanggung jawabnya banyak. Apalagi kalau kita kemudian menikah lagi, punya anak dengan yang menikah lagi, tanggung jawab juga sama. Dari yang kandung kita tanggung jawab, dari yang tiri juga tanggung jawab. Dua-duanya harus dipastikan tanggung jawabnya. Iya apa iya? Maka jangan sampai melalaikan kewajibanmu terhadap anakmu, dan tetap mencintai keluargamu, baik yang kandung ataupun yang tiri. Dan kita harus percaya ya, orang tua yang sayang sama anak pasti Allah akan angkat derajatnya. AA percaya setiap anak itu punya rezeki masing-masing. Betul? Jangan takut. Ada yang bilang, saya banyak anak, dari mana rezekinya? Tidak masing-masing anak ada rezekinya. Bahkan doa anak yang soleh itu salah satu doa yang kita ikutkan, yang kita harapkan ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didiklah anak kita dengan baik, besarkan dengan baik, insya Allah kalau didikannya baik, maka akan kembali kepada kita dengan kebaikan, insya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Bapak mau, silakan Pak, boleh. Satu-satunya laki-laki yang ada di jamaah ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ahilman. Mudah-mudahan Ahilman panjang umur, sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bang Bedu, sehat selalu Bang Bedu. Sehat. Perutnya mah sama. Sama. Alhamdulillah Pak. Saya ada yang mengatakan saya namanya Unang Wahidin, nggak pakai Ustadz ya. Silakan Pak Unang, apa pertanyaan? Ya, gini, saya punya teman janda, ya. Bu. Ya pasti janda tidak punya suami kan? Iya, janda tidak punya suami. Tapi kasusnya hampir sama tadi. Jadi si janda itu nikah dengan duda, duren ya, duda keren gitu ya. Terus punya anak satu, perempuan. Si istri Dudanya. tadi, Yang duda punya anak. Si janda punya laki-laki. Si Yang- janda punya laki-laki, anaknya. Iya punya anak. Dari yang sebelumnya. Iya, dari yang sebelumnya. Terus Dudanya si punya satu perempuan. Oke, dari yang sebelumnya. Ya, dari sebelumnya. Terus gini, si ibunya teh, ibu yang baru, ibu tirinya, kayak tadi lagu. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Ya. Kasusnya gini, hatinya mengaku bahwa dia itu berat sebelah. Begini. Ya berat sebelah mak gini. Kalau dalam hadis Nabi gini kan, yang disebut berat sebelah itu ketika seorang laki-laki mempunyai istri 2 atau 3 atau 4 ya. Kalau tidak adil nanti di akhirat jalannya mailun teh condong yang ngeyeng. Bagus ya. Tapi ini kalau seorang ibu tiri ya, sayangnya cuma kepada anaknya saja dengan alasan gini, jangan jajan terus, nggak ada uang. sama anak tiri teh. Sama anak tiri, jangan jajan terus. Tapi anak sendiri boleh. edek naik kereta gitunya. Naik kereta. Beli mobil mangga gitu. Tapi ketika anak tirinya minta nggak dikasih. Yang kedua, faktor yang kedua, si anak yang perempuan itu mirip dengan ibu yang meninggalnya. Wajahnya teh. Iya, kada. Jadi si suami teh belum move on. Move on teh naon ya? Si suami belum move on ya kepada istrinya, karena terbayang-bayang wajah si anak itu mirip dengan ibunya. Apakah si istri itu berdosa, kata tadi Kak Hilman, seperti orang yang tidak adil? I'diluhu aqrabu littaqwa ya. Itu segitu aja lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Pak Ustadz Unang, Masya Allah. Unang. Silakan langsung dijawab A. Langsung, baik. Bunda, Iya. ada 2 pertanyaan beliau. Yang pertama, ibunya teh berlaku tidak adil sama yang kandung sama yang tiri. Ya. Dosa atau tidak? Dosa. Tadi A bilang jangan hanya mau menikahi bapaknya doang. Kalau bapak sebelumnya ini udah punya anak dari pasangan sebelumnya, tetap kudunya kudu sayang sebagaimana kita sayang sama bapaknya. Hanya mungkin kan bicara sayang mah nggak bisa diungkapin. Makanya urusan adil mah bukan tentang perasaan. Perasaan mah pasti sulit. Gimana? Pakai shin ya. Sulit. Perasaan mah nggak akan bisa adil. Pasti ada condong ke salah satu. Iya apa iya? Maka di sini beratnya poligami itu Pak. Kok Pak Unang kayak tertekan gitu wajahnya? Enggak ya? Nah, segini, beratnya poligami itu Pak. Kok tahu? Beratnya poligami itu bab ini nih. Jadi kalau ditanya, nggak bisa adil, emang sampai kapanpun urusan perasaan mah nggak akan bisa adil. Pasti condong baik sama yang pertama ataupun yang kedua. Tapi biasanya condongnya sama yang pertama atau yang kedua? Kedua. Kencang bener jawab. Kedua. Dan mohon maaf, kalau ada pemirsa
yang mungkin ditakdirkan menikah 2 kali, tapi rasa cinta kepada yang kedua lebih besar daripada yang pertama, mohon maaf, ini salah menurut AA. Harusnya cinta kepada yang pertama lebih besar, karena yang nemenin dia pertama yang pertama, betul nggak? Pak Unang, ingat. Jadi ada salah sama pada bab ini juga sama ya, ke anak kandung, ke anak tiri, nyaama kudu sama, tapi bicara rasa pasti beda. Minimal adil pada yang terlihat, jajannya, betul nggak? Bekalnya, betul? Pendidikannya, betul? Bab di situ bisa adil dan kelihatan adil. Tapi kalau urusan perasaan sulit. Maka ini ujian. Kalau engkau mau menikah dengan papahnya, berarti juga engkau siap menerima anak dari papah tersebut. Itu baru benar perasaan cintanya. Betul? Yang kedua, ibu sayang yang jadi istri yang kedua ini jangan cemburu atau sama anak perempuan bapaknya. Betul? Mentang-mentang anak perempuan mirip sama ibu kandungnya, wajar atuh. Anaknya kalau mirip sama tetangga bahaya. Betul tidak? Masa ada istri cemburu sama anak? Tenyambung. Makanya ya jangan cemburu. Apalagi sekarang udah jadi milik ibu, betul nggak? Nggak usah lah. Oh, kamu mirip ibu kamu, bapak kamu jadi ke kamu, padahal aku istri barunya. Ya janganlah. Betul? Kan sekarang udah jadi milik ibu, udah nikah sama ibu. Ingat, pernikahan itu bukan tentang masa lalu, tapi pernikahan tentang masa depan. Aku menikahimu bukan karena masa lalumu, tapi aku menikahimu karena aku percaya ada kebahagiaan di masa depanmu. Kok Pak Unang seneng bener ini? Ada sesuatu yang terpendam sepertinya. Oh, teman Pak Unang. Tapi perlu catatan juga ya, bahwa anak perempuan dari suaminya dan anak laki-laki dari istrinya, mereka berdua bukan muhrim. Bukan. Bahaya itu kalau di satu rumah. Ya, harus saling jaga berarti. Sering terjadi tuh. Sering terjadi, apalagi udah dewasa ya. Sudah dewasa. Harus saling memahami dan harus saling mengerti posisinya. Iya. Agar kemudian saling menjaga di antara keduanya. Oke. Begitu. Baik. Kalau gitu silakan pertanyaan berikutnya dari siapa? Silakan. Siapa lagi mau bertanya? Silakan. Iya. Baik, Ibu. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holana dari Majelis Ta'lim Al-Kausar, Cipecang, Serang, Banten. Ibu Holan. Holan. Lohan. Holan, Lahir di Belanda. Iya. Benar, Bu. Oh, wow. Iya. Alhamdulillah. Bahasa Belanda. Lanjut, apa Ibu pertanyaannya, silakan. Curhat, Boleh Bunda, sayang, silakan. Kasusnya tidak jauh dengan teman ya saya yang tadi sudah diutarakan. Saya seorang janda. Oh, ini Bapak yang tadi Bapak omongin, bukan? Oh, bukan. Terus. Beranak satu. Anak saya perempuan dan saya juga sudah menikah lagi. Nggak janda namanya ibu kalau menikah lagi. Sebelumnya. Sebelumnya. Iya, Sebelumnya beliau sudah punya pasangan, punya anak satu. Terus sekarang sudah menikah lagi. Iya. Oke, Baik. Begitu Terus? juga mantan saya sudah menikah lagi dan dia hidup mewah di Kalimantan. Nyesel ya, Bu ya? Seorang pengusaha. Terus? Tetapi dia kepada anak saya yang perempuan ini tidak pernah memberikan nafkah. Waduh. Padahal hidupnya mewah loh padahal. Selama bersama dengan saya, suami saya yang baru, anak saya dididik dengan baik sampai dikuliahkan. Wah, hebat. Dan setelah dewasa, bulan depan dia akan menikah. Menurut syariat Islam, jika
yang berhak menikahkan anak saya ini adalah orang tua kandungnya. Menjadi walinya Bu ya, yang menikahkan. Iya. Terpaksa saya harus mencari ayahnya, menemui ayahnya di Kalimantan, walaupun suami saya agak sepertinya cemburu gitu ya. Oh, gitu. Kemudian suami saya ini bilang, "Mah, kalau nanti si Neng menikah, apa aku harus pulang kampung dulu daripada saya nanti melihat Mama bersanding dengan ya mantan Allah. suami." Sedih, aku ngebayanginnya loh, bener loh. Perasaan laki-laki itu bener ya. Sakit. Bener. Sakit terus. Iya. Terus, Bu? Saya jadi merasa iba dan nggak enak gitu Benar, ya. Benar. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menjaga perasaan suami saya yang Ibu, sekarang? luar biasa perasaan ibu ya, sangat menjaga sekali perasaan suaminya. Iya. Boleh Bu, tepuk tangan buat ibu. Tepuk tangan buat ibu dong Terima kasih. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus ayahnya yang menikahkan. Iya. Karena diketahui ayahnya masih ada. Masih ada. Karena juga pernikahan ini nanti juga akan disaksikan oleh ayah sambungnya. Ayah. Tapi ayah sambungnya berkata, "Ma, apakah ayah pulang kampung aja dibandingkan ayah harus melihat?" Karena ayah sambung juga sayang banget Sayang banget sama anak tirinya ini. anak tirinya itu. Ya. Apakah ayah harus melihat kehadiran mantan mama? Wah, Bagaimana nih? Karena ibu menjaga perasaan suaminya yang sekarang karena baik sekali. berat gitu kan. ini berat. Tapi mau tidak mau pernikahan ini harus terjadi. Harus terjadi. Karena ayahnya harus menikahi. Betul. Apa yang harus ibu lakukan? Berat ini. Berat Bu. Mohon maaf kita nggak bisa jawab Bu. Berat. Tapi setelah ini Bu ya, sabar. Akhirnya akan menyiapkan jawaban untuk ibu dan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk pernikahan dan permasalahan ibu Kholan. Kholana. Kholan. Halal. Ibu Kholan. Halus. Tadi Ibu Kholan. Tetaplah bersama kami. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Kholan bertanya kepada Ahilman bagaimana Nea untuk mengatasi situasi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga saya. Seorang ibu yang akan menikahi anaknya ya, itu harus mendapatkan persetujuan atau dinikahkan oleh ayah kandungnya. Sementara ayah kandungnya adalah mantan suaminya ibu ini. Nah, ibunya juga sudah menikah. Suaminya memohon kepada istrinya, "Mama, apakah ayah pulang kampung aja ya dibandingkan ayah harus melihat kehadiran mantan mama dalam menikahkan putri kita?" Ibu terbesit hatinya. Oh iya ya, kalau aku menghadirkan mantan aku untuk menikahkan anak aku, pasti akan menyakiti perasaan suami aku yang sekarang. Kalau nggak hadir, anak aku nggak nikah. Iya. Sebuah situasi yang dilematis. Iya. Bagaimana menemukan solusinya? Silakan. Bunda. Di rumah tangga itu harus ada sikap namanya ikhlas. Namanya apa? Ikhlas untuk memberi yang terbaik walaupun sakit yang terasa di hati kita. Gimana pun ini anak masih ada ayah kandungnya, betul? Yang berhak menjadi wali dari anak kandung siapa? Ayah kandung. Maka pada bab itu harus legowo, harus ikhlas. Sesayang apapun kita sama anak sambung kita, tetap kalau untuk menikah selama masih ada walinya ayah kandung, bismillah, ikhlas, serahkan kepada siapa? Ayah kandungnya untuk menikahkan. Setelah itu, gimana perasaan si ayah tadi? Di situ peran ibu, nguatin hati ayah. Betul gak? Pelan-pelan sampaikan, jangan ada prasangka. Kalau kita enggak komunikasi dengan baik, munculnya prasangka, cemburu, benci. Maka di Quran disebutkan, janganlah kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil kepada kaum tersebut. Janganlah kebencianmu kepada seseorang membuatmu tidak berlaku adil kepada orang itu. Ingat, kalau kita sayang sama anak kita, berarti kebahagiaan anak kita juga kebahagiaan kita. Betul? Izinkan anak kita menikah, doakan, bersamakan. Nanti pas resepsi paling diatur. Betul. Kursinya. Ya, itu yang terjadi pada pernikahan saya. Wah, Nah, ini bisa dijadikan bantu solusi sekalian ayah. gimana tuh?
benar-benar terjadi karena istri saya waktu menikah itu yang menjadi yang ijab kabulnya ayah kandung. Kandung. Nah, memang ada perasaan antara suka nggak suka nih, Pasti. sama ayah sambungnya, karena ayah sambungnya itu mendidik dia dari kecil. Di kecil. Ayah kandungnya yang meninggalkan dia dari Oke. kecil. Tapi tetap karena yang harus menikahkan ayah kandungnya. Iya. Ayah kandungnya hanya berperan saat ijab kabul. Setelah ijab kabul selesai, pergi meninggalkan. Iya. Resepsi hanya ayah sambung Ayah yang sambung. berdamping. Nanti bisa begitu. Jadi tempatkan ayah sambung ini pada posisi ketika resepsi pas bersalaman, agar kemudian juga kita menjaga hatinya. Tapi kalaupun ayah kandungnya mau ikutan tetap di situ, silahkan atur posisinya di mana. Insya Allah semoga semua yang telah berlalu biarlah berlalu, dan semoga yang akan Allah siapkan untuk kita ke depan, Allah siapkan banyak kebahagiaan. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Wah, ternyata ketemu solusinya Bu ya. Anak tetap menikah, hubungan ibu dengan suami yang baru tetap terjaga. Luar biasa, Ibu Kholat. Emang rezeki ibu wanita yang solehah, istri yang solehah, sehingga rezekinya berkah. Amin. Baik, itulah tadi tausiah dari Ahilman antara yang kandung dan yang tiri. Tetaplah kita harus berlaku adil dalam memberikan kasih sayang dan juga perhatian baik kepada saudara kandung maupun saudara tiri, anak kandung ataupun anak tiri. Ya, berlaku adil lah, karena Allah tidak suka hambanya melampaui batas. Tidak berlaku adil seperti itu ya. Baik, Ahilman boleh akhiri dengan doa sebelum kita tausiah ini, agar apa yang tadi Ahilman sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa jadi keberkahan juga buat kita. Apa yang kita doakan, kita cita-citakan, Allah kabulkan Ahilman. Amin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lagi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, cintai kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, sayangi kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jika di antara kami hari ini ada yang banyak dosa dalam hidupnya, ampuni dosa-dosa kami. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hati kami. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusan kami. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalan kami. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan rasa sakit kami. Jika ada yang punya hajat, mudahkan, segerakan hajat kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah keluarga kami, berkahilah rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berkahilah anak cucu keturunan kami. Jadikan semua anak kami soleh dan solehah. Ya Allah, berkahilah rezeki kami.
berkahilah majelis kami, berkahilah aktivitas kami. Ya Allah ya Rabbana, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Ya Allah, mampukan kami berlaku adil, mampukan kami bersikap adil, tanamkan rasa cinta di hati kami agar tidak membenci siapapun di antara kami. Ya Allah, berikan kami kemampuan memaafkan orang yang pernah menyakiti kami. Mampukan kami berbuat baik kepada siapapun ya Allah, khususnya kepada keluarga kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.